Kalian hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 284 tentang firman Allah itu nggih. Yang artinya, atau agar kamu sekalian tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa syirik yang mereka lakukan itu berasal dari diri mereka sendiri atau dari warisan bapak-bapak mereka. Jika syirik itu datang dari diri mereka sendiri, maka hal itu tidak terjadi kecuali setelah mereka baligh dan berlakunya hujjah atas mereka. Jadi kalau belum baligh, misalnya mati walaupun dari keluarga non-muslim, non-islam, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim. Karena setiap anak yang lahir itu yuladu 'alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah, ay 'ala fitratil Islam. Makanya mereka ketika mati dalam keadaan belum baligh itu tidak ikut agama bapaknya, tapi dia terstatuskan di sisi Allah sebagai seorang muslim dan menjadi bagian fasilitas syurga nantinya. Sebab anak kecil tidak bisa dianggap musyrik atau karena kesyirikan orang lain. Jika syiriknya itu karena orang lain, maka umat telah sepakat bahwa seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain yang berdosa. Kalau di Al-Quran bahasanya alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka kita ini tidak menanggung dosa orang tua kita. Ada anak zina misalnya, naudzubillahi min syarri dzalik. Anak dari hasil zina itu anaknya enggak dosa, enggak nanggung dosa orang tuanya juga. Jadi yang berdosa siapa? Ya orang tuanya. Anaknya enggak. Anaknya enggak dosa, anaknya itu enggak ngerti apa-apa. Itu seperti itu. Makanya dalam hal ini dosa orang tua tidak ditanggung oleh anak. Termasuk kalau orang tua berbuat dosa yang lain. Tapi, ada tapinya. Dampak dari perbuatan dosa itu anak bisa kena. Dampaknya. Apa bedanya dosa dengan dampak? Kalau dosa kan memang berkonsekuensi dibalas nanti, di akhirat terutama. Kalau enggak tobat. Kalau dampak ini lebih kepada sunnatullah. Jadi sudah menjadi aturan mainnya Allah.
Dimana kalau kita berbuat baik, ya kebaikan itu sedikit banyak ya berdampak ke sekitar kita. Nah, sebagaimana kalau ada orang yang berbuat jahat, itu sedikit banyak pasti berdampak kepada sekitarnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Anfal ayat 25 itu, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana atau azab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang melobangi perahu, jangan dibiarkan. Karena yang tenggelam gak cuma dia, yang lain juga ikut tenggelam. Maka mungkin yang menggunduli hutan bukan orang hutan, orang Jakarta. No. Daya makanya. Ya orang manusia-manusia yang, iya bahasanya apalah istilahnya dengan. Tapi yang kena dampaknya, iya, yang berdosa pasti pelakunya. Tapi yang terdampak kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua itu dampaknya. Ada seorang suami melacur, naudzubillah min syarri dzalik, berzina dengan seorang pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS. Terus dia pulang, senggama dengan istrinya. Terinfeksi gak? Terinfeksi. Ternyata hasil senggamanya itu membuahkan hasil anak. Anaknya kena juga gak itu? Bisa. Nah, itu yang berdosa siapa? Pelakunya, suaminya. Anak istrinya kena dampaknya. Korupsi juga begitu sama. Yang berdosa ya pelakunya. Pelakunya yang berdosa. Anak istrinya kena dampaknya. Itu seperti itu. Makanya kita ini harus beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Karena kalau azab itu turun, tidak cuma mengenai yang zalim saja. Kanan kiri depan belakang atas bawah itu bisa kena semua. Itu seperti itu. Ya kita doakan saudara kita di Sumatera sana dan di beberapa tempat yang mengalami musibah, dianugerahi oleh Allah kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Yang hilang semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang wafat semoga dianugerahi syahadah, dianugerahi husnul khatimah dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan muslimin muslimat, amin Allahumma amin insyaallah. Lanjut nggih. Sebagaimana firman Allah di dalam kitabnya, hal ini juga tidak bertentangan dengan apa yang tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengusap sulbi Adam dan mengeluarkan darinya anak keturunannya, lalu mengambil janji terhadap mereka, sebab beliau mengisahkan firman Allah yang tertuang dalam sabda beliau ini dengan meletakkan kata kerja lampau sebagai ganti dari kata kerja mendatang yang demikian ini. Yang demikian ini serupa dengan kisah dalam firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat 81 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang diturunkan kepada para nabi yang berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah kalau dalam Al-Quran hadis ya, sebagai perjanjian yang juga diambil dari umat-umat sesudah mereka. Hal ini juga ditujukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran 81 yang artinya kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian
mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Allah menjadikan kitab yang diturunkan kepada para nabi yang sampai kepada umat manusia sebagai hujjah atas mereka, seperti diambilnya perjanjian terhadap mereka. Pengetahuan mereka tentang kitab itu secara langsung merupakan pengakuan dari mereka. Makanya nanti para nabi itu ditanya oleh Allah. Setiap para nabi ditanya, apakah nabi dan rasul utusanku ini sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Orang-orang yang beriman langsung mengatakan, nggih, betul. Sudah, semuanya sudah. Tapi orang-orang yang durhaka dia mengatakan tidak. Saya belum menerima itu. Terus ditanya nabi yang bersangkutan, kata umatmu yang ini kamu belum menyampaikan. Kata nabi itu, sudah ya Allah. Siapa saksinya? Muhammad dan umatnya. Maka nanti itulah firman Allah di surah Al-Baqarah awal-awal juz 2 itu 140 berapa itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan nanti kita ini jadi saksi nanti. Jadi saksi atas siapa? Atas umat manusia seluruh, termasuk para nabi yang sebelumnya. Bahwa kita kan mengatakan apa? Oh ya, Nabi Nuh sudah menyampaikan. Dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran. Oh ya, kami jadi saksi Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Syuaib, Nabi Ilyas, semuanya sudah menyampaikan risalahmu ya Allah. Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Itu gitu nanti itu. Allahu Akbar. Jadi ada nanti orang yang balelo itu ada. Makanya nanti dari persaksian itu mulut dikunci. Kadang-kadang masih suka bohong. Di depan Allah itu masih bohong, itu bisa. Tapi nggak bisa, Allah kan nggak bisa dibohongi. Makanya nanti itu dikunci mulut itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut dikunci, yang ngomong nanti adalah anggota tubuhnya yang ngomong nanti. Begitu. Bon. Kami katakan yang demikian itu juga sampai kepada firman Allah Ta'ala. Serupa dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah 7 ya. Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah dikatakannya dengan kalian. Ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini merupakan perjanjian yang diambil Allah terhadap mereka setelah mengutus para rasul kepada mereka. Untuk diiman dan dibenarkan. Ayat lain yang serupa adalah yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ar-Ra'd ayat 20. Begitulah firman Allah dalam Al-Quran di surah Yasin ayat 60 itu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah membuat perjanjian terhadap kalian, hai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inilah perjanjian Allah terhadap manusia yang disampaikan para rasulnya. Ayat-ayat lain yang serupa dengan firman Allah yang ditujukan kepada Bani Israel di surah Al-Baqarah 40 itu. Dan penuhilah janji kalian kepadaku, saya aku penuhi janjiku kepada kalian. Dan di surah Ali Imran ayat 187 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikan. Surah Al-Ahzab ayat 7, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dari kalian sendiri, dan Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Kalau di alam azali kan kita ditanya oleh Allah sebelum didoktrin sekalian itu, menjelang dikirim ke surga orang tua kita kan, alastu bi rabbikum, kita mengatakan qalu bala syahidna. Setelah lahir kan Allah ambil lagi perjanjian di antara kita dengan apa? Dengan syahadat.
Makanya syahadat itu bunyinya apa? Asyhadu. Saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah, itu artinya. Jadi asyhadu itu artinya tidak hanya saya bersaksi, tapi saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau kita menepati janji itu tentu tidak hanya lisan kita yang bersyahadat, tapi hati kita juga bersyahadat. Sampai sini sudah beriman sudah. Lisan dan hati. Sampai sini sudah beriman itu sudah. Sudah beriman itu sudah. Cuman masalah setelah itu apakah dia termasuk yang zalimul li nafsih, zalim pada diri sendiri, atau muktasid yang pas-pasan, atau yang sabiqun bil khairati biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bahasa sederhananya, begitu dia bersyahadat, dia sudah diterima iman Islamnya, itu sudah diterima. Dia sebagai seorang yang sudah diterima iman Islamnya, karena dia sudah bersyahadat dengan lisan dan hati. Kalau cuma dengan lisan, karena kita nggak tahu isi hati ya kita yang di luar itu menerima dia sebagai Muslim. Cuman kalau berkait ke kedalaman hati itu urusannya dengan Allah, dan Allah sudah memberitahukan kepada kita kalau ada orang bersyahadat hanya di lisan tapi di hati tidak bersyahadat, itu masih belum beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu ada orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah bersyahadat maksudnya. Padahal kata Allah mereka itu tidak beriman. Ayat ini menceritakan tentang orang munafik di masa Nabi kita Muhammad SAW, di mana mereka itu aslinya tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Aslinya mau konfrontasi nggak berani, mau masuk Islam nggak beriman. Akhirnya orang-orang Yahudi ngomong sama mereka, udah dul, kan namanya Abdullah, tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, udah dul, masuk aja kamu dalam Islam. Kata Abdullah, loh saya udah beriman sama Muhammad deh. Tidak apa-apa, masuk aja dalam Islam, nanti kamu adakan pembusukan dari dalam. Adakan pembusukan dari dalam. Dan dia bersyahadat. Anak Nabi juga nggak diberitahu oleh Allah, karena beliau Nabi kalau nggak diberitahu oleh Allah juga nggak tahu. Beliau kan orangnya husnudzan apa adanya. Zahirnya syahadat ya diterima aja. Sampai Allah buka aibnya itu kan, gara-gara dia itu dilaporkan oleh seorang sahabat di depan Nabi sama di belakang Nabi, dia itu sikapnya beda. Sahabat lapor, Nabi tabayun. Begitu tabayuni dia bohong. Nah, akhirnya Allah buka aibnya dengan turunkan surah Al-Munafikun itu. Makanya orang itu kalau husnudzan, andai kan suatu saat kita dikejutkan dengan upaya licik seseorang itu, Allah punya cara sendiri untuk membuka aib orang itu. Allah punya cara sendiri untuk membuka aib orang itu. Nah, termasuk yang akhirnya Allah buka aibnya dengan Allah turunkan surah Al-Munafikun itu. Allah, nah itu diantaranya ya. Sehingga kemudian Allah katakan mereka nggak beriman. Makanya kalau sudah beriman dengan lisan dan hati ini sudah beriman. Nah, nanti bertingkat tadi, ada yang zalimul li nafsi. Dia sudah bersyahadat, di KTP-nya udah Islam. Tapi ya STMC, sholat terus maksiat jalan misalnya. Amar ma'ruf nyambi mungkar misalnya. Itu namanya zalimul li nafsi ya. Tapi ada yang sudah mulai muktasid, pas-pasan, yang haram dia tinggalkan, yang wajib dilaksanakan, tapi yang sunnah-sunnahnya masih muwales. Ini masih udah lumayan lah ini. Muktasidnya udah lumayan nih, Muktasid ini kalau jujur dengan kemuktasitannya, kata Nabi, cukup untuk dia masuk surga. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebutkan ada seorang datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda kalau saya ini, kalau saya ini ngerjakan yang wajib aja. Yang sunnah enggak. Saya tinggalkan yang haram dan saya tidak halalkan yang haram, saya tidak haramkan yang halal. Pokoknya pas-pasan maksudnya. Bukan pas. Apakah cukup itu untuk saya masuk surga? Kata Nabi, cukup.
Orang ini pergi dan Nabi bersabda, kalau dia jujur dengan pernyataannya, maka cukup untuk dia masuk surga. Tapi C, bukan B, bukan A, C, nilainya C, cukup. Ngerinya itu apa sih kalau kita nggak mengamalkan yang sunnah-sunnah itu? Sudahlah cukup, pas berarti kan? Begitu pas ternyata kurang. Ayo. Lu kok bisa Ustaz? Pas tiba-tiba kurang. Nah, kalau dia pernah zalim sama orang lain? Terus nuntut nilainya akhirnya kemudian timbangan kebaikannya kurang, nyari tambelnya di mana terus? Ya, paham maksudnya ya? Ya, kalau bisa kita jangan pas-pasan banget lah. Syukur-syukur dan semoga kita termasuk yang ketiga ini. Sabiqun bil khairati biidznillah. Suka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Jadi kalau bicara kebaikan senang semua berbuat baik sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Nah, ini kalau begitu semoga kita termasuk yang itu lah ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Nah, itu saya ulang tadi, syahadat itu Allah mengambil janji dari kita. Makanya begitu kita bersyahadat, konsekuensinya harus mengedepankan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Atiullah wa atiur rasul. Itu harus kita pegang baik-baik itu. Selebihnya itu wa ulil amri minkum itu dengan syarat. Dengan syarat tidak durhaka kepada Allah. Karena kepada selain Allah itu ada ketentuan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada maksiat bagi siapapun yang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal durhaka kepada al-khaliq dalam hal ini. Itu seperti itu. Lanjut. Ini merupakan perjanjian yang diambil dari mereka setelah mereka diutus sebagai rasul, sebagaimana yang juga diambil dari umat-umat mereka setelah mereka memberikan peringatan kepada umat masing-masing. Inilah perjanjian yang karenanya Allah mengutuk dan menghukum orang-orang yang melanggarnya sebagaimana firman-Nya. Kalau dikutuk berarti diberi dosa besar ya. Sebagaimana firman-Nya di surah Al-Maidah 13 yang artinya karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Berarti perbuatan maksiat itu mengeraskan hati. Jadi perbuatan maksiat itu apa? Mengeraskan hati. Kalau hatinya udah keras, namanya keras kepala, keras hati. Dibutuhkan kepala selembut hati untuk melunakkan hati sekeras kepala. Allahu Akbar. Jadi kalau pakai teori yang ada kalau pakai rumus yang ada di surah Al-Mutaffifin ayat 14-15 itu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam hadis riwayat Abi Dawud, Nabi menjelaskan ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Itu ron namanya. Jadi kalau kita berbuat dosa, hati kita ada nokta hitamnya kotor tol gitu. Kalau berbuat dosa lagi, monggo. Totol lagi, tol 2. Kalau nggak pernah dibersihkan, lama-lama hati kita kotor itu. Jadi kalau nggak pernah dibersihkan, lama-lama hati itu apa? Kotor. Sebagaimana, saya ulang, sebagaimana badan yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor pun juga mudah kena penyakit. Dan kalau penyakit itu dibiarkan saja, tambah lama bisa tambah parah. Itu yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan di dalam hati mereka itu ada penyakit yang tambah lama tambah parah sakitnya.
dikarenakan perbuatan dusta atau perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Jadi kalau sakit itu dibiarkan, tambah lama tambah parah sakitnya itu. Sebagaimana sakitnya badan kalau tambah parah dibiarkan bisa sekarat badan itu, maka hati pun juga bisa sekarat. Sekaratnya hati itu ditandai dengan apa? Sulit, pakai dalil, menerima nasihat. Sulit menerima, karena udah hatinya mulai sekarat. Sulit menerima nasihat. Monggo. Dikatakan dalam ayat itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Sama saja wahai Nabi, kau beri peringatan atau tidak pada mereka, mereka tidak akan beriman karena memang dasarnya mereka itu kafir ingkar. Jadi kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Nah, galakan dia itu. Udah nggak bisa, karena hatinya sakit. Hatinya sakit. Karena hatinya sakit, tambah lama tambah parah, akhirnya sekarat. Sekaratnya hati tanda dengan sulit menerima nasihat. Kalau udah begitu, masih dibiarin aja, lama-lama mati. Kalau hati dikunci, mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Dikunci mati udah. Kalau udah dikunci mati begitu, repot sudah. Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan, enggak kok, kita berbuat perbaikan. Kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nah, ini repot deh ini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis sewenang banget iblis. Nah, orang model kayak gini iblis sewenang banget. Kenapa kok sewenang? Karena orang seperti ini, kata beliau, sulit bertobat kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Gimana mau tobat? Kata Hasan Al-Basri begitu. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, itu kalau bahasa Al-Quran di surah Al-Kahfi. Mereka mengira mereka ini berbuat kebaikan, padahal berbuat kerusakan. Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Repot. Allah. Oh nggih, Senin depan saya izin nggih mau foto paspor. So. Jadi Senin depan izin. Ada yang ngajak umroh sama jalan-jalan ke Cina. Gratisan, Bu. Diajak. Oh, lanjut. Insya Allah. Tapi umrohnya nanti Januari ini. Sampun teng Saudi, Mas. Sama sinten, Mas? Nggih sampun. Nggih sampun, Mas. Oh. Tapi boten-boten kalau boten repot itu. Ya. Baik, saya teruskan lagi. Jadi intinya itu apa ini? Maksudnya ini. Intinya sederhana saja, bahwa setiap kita itu kalau enggak ngati-ngati menjaga hati bisa sampai pada tahapan itu. Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa apa tadi? Benar. Bisa dimengerti nggih? Nah. Sampai mana tadi, Bu? Terus kemudian lanjut. Nah, atau bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Nah, ini repot lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ini kondisi hati udah rusak kayak gini, ini kayak gitu. Diingatkan berimanlah sebagaimana orang-orang itu beriman. Apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman?
Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Jadi jahil, tidak tahu kalau dirinya itu jahil. Itu kalau bahasanya para ulama namanya jahil murakkab, goblok kuadrat namanya itu. Itu ke bahasanya jahlun murakkab kalau bahasanya para ulama. Udahlah bodoh, tidak menyadari kalau dirinya itu bodoh. Bodoh, enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Ini sudah repot sudah orang. Nah, Ustaz gimana kalau kita ketemu sama model orang-orang kayak gini? Saya katakan tadi, orang kayak gini udah nggak bisa dinasihati. Udah. Nabi aja nggak bisa menasihati, kata Allah kan, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Galakan dia wanya gitu. Iya terus modelnya. Al-Quran itu punya metode yang sependek yang saya pahami ya. Yang pertama istifham. Jadi kalau istifham itu pertanyaan. Jadi model orang yang kayak gini nih, kalau kita nasihati kan mesti mental itu. Kamu jangan begitu, kamu harus begini. Itu nolak semua dia. Kita belum ngomong aja dia pasang benteng penolakan sudah. Apalagi tadi dia merasa benar. Dia merasa pinter padahal dia bodoh. Ais repot ini. Yang begini-begini nih ditanya saja. Karena ada model orang itu kalau didoktrin, dinasihati itu nolak, tapi kalau ditanya itu mikir ya. Karena diantara cara kerja otak itu katanya, nggak tahu betul apa enggak ini pakar-pakar otak itu. Ada model orang itu, ya tadi kalau dinasihati tidak mau, tapi kalau ditanya mikir. Kenapa? Karena gini, pertanyaan yang masuk ke kuping itu kan udah terlanjur masuk itu, udah terekam dalam rekaman orang itu. Satu saat dia akan keluar dan dia akan berusaha untuk menjawab. Setiap pertanyaan yang masuk pasti akan mengundang reaksi untuk berusaha dijawab. Saya nanya tanggilan misalnya, ini warna apa misalnya gitu. Itu walaupun jenengan tidak usah menjawab, tapi kan jenengan langsung dalam hati langsung berusaha menjawab warna merah misalnya atau warna apa. Maka orang-orang yang kita tanya dengan nasihat tanda tanya itu diharapkan dia punya kesadaran. Contoh gini, mau berapa lama begini? Nah, gituin aja. Mau begini terus, nggak takut mati apa? Nggak takut nanti masuk neraka misalnya? Nggak takut tuntutan pertanggungjawaban setelah kematian nanti? Nggak takut akan murka Allah misalnya? Nggak takut akan konsekuensi perbuatan dosa ini misalnya? Misalnya, aku nggak percaya sama akhirat. Yakin, kalau ada bagaimana? Tanya aja begitu. Tanya aja sudah. Harapannya gini loh. Kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya dia tidak hanya berpikir, tapi berzikir. Karena setiap orang itu akan ada masa-masa di mana dia merasa sendiri. Saat itu biasanya mengemuka apa yang sudah lalu itu. Di antaranya pertanyaan-pertanyaan kita itu. Dan insya Allah dia akan berusaha menjawab itu. Nah saya ulang tadi, walaupun tampak di permukaan seperti menolak, tapi sesungguhnya dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dia sedang berusaha menjawab semua. Nah saya ulang tadi, kalau pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Nah sehingga dengan dia berpikir dan berzikir itu, diharapkan tanpa dia sadari, itu ada tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Begitu terjadi pembersihan jiwa, diharapkan dia mau menerima kebenaran itu dan akhirnya bertaubat. Itu harapannya. Kalau Allah berkehendak kan tidak ada yang sulit. Mau berapa lama begini, mau begini terus. Awak kamu kira kamu tidak akan mati? Apa kamu kira setelah mati tidak ada urusan lagi? Gak takut masuk neraka? Oh, gak percaya. Yakin, gak percaya. Kalau bener ada gimana? Tanya aja gitu. Udah, tanya aja. Biarin dia nanti berantem dengan dirinya sendiri. Itu diantara metodenya. Yang kedua, doakan. Tidak ada model orang itu kalau kita ngomong itu malah tambah dadi, dungakno wae. Itu doakan aja. Allahu Akbar. Ya seperti Nabi ketika dakwah di Thaif itu kan, mentok ditolak kan, tapi Nabi mendoakan setelah itu. Jadi orang itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan.
Dan jangan pernah berpikir kayaknya doaku ngowos, nggak ada harapan, sudah sekian lama aku doain nggak ada perubahan. Jangan. Kalau kita mikir gitu ya sudah, nggak akan Allah kabulkan doa kita. Tapi itu namanya seudon sama Allah kan. Buru-buru mengatakan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita masih terus berdoa, berarti masih ada harapan. Ya mungkin tidak sekarang, tapi entah nanti. Yang penting kita terus berharap kepada Allah. Jangan berhenti mendoakan. Orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Allahu Akbar. Jalur bumi mentok, jalur langit. Kita tempuh jalur apa? Langit. Kalau jalur bumi mentok, jalur apa? Langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan buat kalian. Nah, saya ulang ya. Rusaknya hati itu seperti itu gambarannya kira-kira. Nah, supaya hati kita nggak rusak, bagaimana? Kembali ke konsep Al-Mutaffifin ayat 14-15 tadi. Ron tadi. Ron. Berarti apa? Jangan sampai nokta hitam itu mengotori hati kita. Caranya apa? Dihapus. Penghapusnya apa? Istighfar. Penghapusnya apa? Dzikir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Salat juga itu. Itu menghapus, membersihkan hati. Maka kalau kita berbuat dosa, segera astagfirullah. Atau segera susul dengan kebaikan-kebaikan yang dengan itu diharapkan dihapus nokta-nokta hitam dalam hati itu. Sehingga nggak perlu sakit hati ini. Nggak perlu hati ini menjadi sekarat, nggak perlu dikunci mati oleh Allah. Kenapa? Karena kita selalu membersihkannya. Ada tanah kosong atau rumah tak berpenghuni, atau tanah, ibarat hati itu seperti rumah kosong lah misalnya. Kalau rumah itu berpenghuni orang-orang yang baik, dibersihkan rumah itu rapi, asri, enak, nyaman. Kenapa? Karena isinya orang-orang yang baik, yang rapi, yang bersih dan seterusnya. Tapi kalau rumah itu dibiarkan kosong, nggak pernah dibersihkan, awal mulanya debu yang masuk. Awal mulanya. Lama-lama mulai tumbuh ilalang satu-satu. Begitu lebat aneka tumbuhan yang nggak jelas itu, lama-lama binatang mulai masuk. Awalnya kecoa, coro, tikus, ular, kalajengking, semuanya masuk akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Kan ngoten nggih, rumah-rumah yang nggak dihuni itu naudzubillah. Dan begitulah keadaan hati kalau tidak pernah dirawat, akan dihuni oleh aneka binatang-binatang berbahaya. Di samping aneka tumbuhan yang mungkin nggak ada manfaatnya, gitu. Yang membuat betah binatang-binatang yang membahayakan tadi atau yang merusak tadi itu diantaranya. Nah, hati pun juga demikian. Maka hunilah dengan hunian-hunian zikrullah, syukur, sabar, tawakal. Nah, dengan itu insya Allah dan semoga yang bersangkutan hati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut. Sebelum lanjut ada yang mau nanya dulu mungkin, silakan. Yang nanya dulu mungkin. Monggo Bu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ada lagi? Sampun? Jadi gini Bu. Istilah orang lain menanggung dosa orang lain itu tidak ada. Alla taziru waziratu wizra ukhra itu tidak ada. Termasuk orang tua tidak menanggung dosa anak atau sebaliknya. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Walaupun dosa itu sebagai bentuk konsekuensi. Contoh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan begini. Setiap kebaikan anak diotomatiskan orang tua mendapatkan bagian pahala karena kebaikan anak itu. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Itu rumus dulu ya. Artinya orang tua tetap mendapatkan pahalanya sendiri, bukan pahalanya anak itu. Anak itu pahalanya tetap dia dapat.
Orang tua dapat pahalanya sendiri dari amal baik orang tuanya, amal baik anak itu, karena anak itu hasil usaha orang tuanya. Please. Kalau anak itu berbuat dosa, kata Imam Nawawi, tidak diotomatiskan orang tua itu menanggung dosa sang anak. Kok bisa begitu? Kata Imam Nawawi mengutip hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, dan orang tua itu rata-rata meniatkan anaknya jadi anak yang baik. Maka orang tua hanya dapat kebaikan sang anak, tidak mendapatkan keburukannya. Kenapa? Karena semua orang tua normalnya pengen anaknya baik. Makanya orang tua hanya dapat kebaikannya, jangan dapat keburukannya, kata Imam Nawawi. Kecuali, Bu, ada kecualinya. Di dalam keburukan anak itu ada andil orang tua. Orang tua yang ngajari, orang tua yang mencontohkan, orang tua yang nyuruh. Nah, itu orang tua dapat bagian itu, dapat bagian dosa itu. Kenapa? Karena ada andil orang tua di situ. Dan itu bukan orang tua nanggung dosa anak, bukan. Anak tetap berdosa, orang tua dosa dia sendiri karena nyuruh atau mencontohkan atau ngajari yang nggak benar. Maka kalau kita sebagai orang tua sudah berusaha mengingatkan, mendoakan, menasihati semampu kita, dasar anaknya yang dablek, misalnya gitu ya, sehingga kemudian anak itu berbuat yang nggak benar, insya Allah orang tua tidak mendapatkan dosa dari keburukan anak itu. Kenapa? Karena itu tidak diniatkan oleh orang tua. Semua orang tua normalnya meniatkan anaknya menjadi anak yang baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Murni. Kalau tadi hati yang ditutup itu indikasinya itu hati nurani kita itu Nggih. hati nurani kita sebetulnya itu kan apa itu ini Allah ya, Allah yang masuk ke dalam diri kita itu melalui hati nurani ya. Itu kalau hati nurani kalau sudah disebut itu indikasinya hati nurani kita itu sudah tidak ada respon. Terus. Kedua, ada yang orang yang dua orang merasa karena katanya sudah muhasabah dan merasa itu hati nuraninya itu sama-sama ada petunjuk hati nurani, tapi tidak pernah ada jalan keluarnya karena dua-duanya merasa benar. Karena hati nurani itu kan petunjuk Allah ini loh yang betul, tapi dua-duanya merasa juga betul. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu. Tadi saya ikuti beberapa ayat ya. Indikasi kalau hati mulai sekarat itu susah menerima nasihat. Bahkan kalau udah puncaknya kan tadi, salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Udah itu hati bermasalah udah itu. Nah, celakanya gini Bu Murni, ini masalahnya itu. Orang itu kalau sakit hati, hatinya sakit maksud saya, itu beda dengan sakit fisik. Kalau fisik yang sakit, yang tahu pertama kali yang sakit. Kita yang nggak sakit baru tahu setelah diberitahu. Saya nggak tahu Bu Murni sakit apa tidak, sampai Bu Murni ngomong ke saya, ya Ustaz agak meriang nih saya. Oh sakit Bu? Itu kalau fisik. Tapi kalau penyakit hati, seringkali yang menderita itu tidak menyadari. Seringkali yang menyadari sakitnya hati seseorang itu adalah orang lain. Mbak, sampean kok berubah sekarang? Ngomongnya kok jadi tinggi sekarang sampean? Ya, ngomongnya tinggi. Jangan tinggi-tinggi ngomongnya, takut mulutnya kesampluk pesawat nanti. Misalnya gitu. Misalnya. Nah, orang kalau hatinya masih hidup, diingetin, mau Bu Murni. Astagfirullah. Iya ta, Mbak. Ya Allah, sepurane, Mbak. Astagfirullah. Itu yang mau diingetin sama anak misalnya. Mama kok ngomong gitu sih? Lah, emang tadi ngomong apa, Mama? Iya tadi. Astagfirullah. Nah, kadang kita ini kan ngomong dengan sombongan kita, dengan keangkuhan kita, kedengkian kita atau apa.
Kalau masih mau dinasihati itu masih sehat hatinya Bu Murni itu. Tapi menurut aku tanda-tanda itu tanda-tanda. Nggak tahu Ibu Murni itu yang pertama. Nah, makanya untuk menganalisa kita, non sewu, kita termasuk yang mana gitu. Kalau kita termasuk yang diingatkan masih mau itu, iya toh, Rek. Astagfirullah. Ya, saya koreksi nanti deh. Nanti saya coba masukkan nanti. Nah, itu seperti itu. Itu dulu nggih, yang pertama. Yang kedua, memang repot kalau semua bicara atas nama hati nurani itu. Tapi sebenarnya gini, Bu, kalau kita bicara hati nurani itu namanya fuad. Fuad An-Najm ayat 11, maka dabal fuadu maro'a. Hatinya tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Sebenarnya orang itu kalau bicara hati nurani, betul-betul hati nurani yang dia pakai ya, dia tidak bisa bohong sebenarnya, Bu. Jadi di antara dua orang yang bertikai misalnya, siapa yang benar dan siapa yang salah itu sebenarnya bisa diketahui dari kejujuran dia di dalam hati nuraninya masing-masing sebenarnya. Tapi oke lah, karena masing-masing merasa betul-betul menggunakan hati nurani. Apa berikutnya? Kalau saya pribadi ya, kalau ada dua orang bermasalah suami istri misalnya, itu saya timbang pakai hak dan kewajiban. Karena ada sebagian orang itu ngerasa dizalimi padahal dia yang zalim. Betul ya? Dia ngerasa ada orang yang disalahi padahal yang salah dia sebenarnya. Karena dia bicara rasa. Nah, sekarang yang objektif dari timbangan dua orang yang merasa benar dan merasa dizalimi atau apa istilahnya, itu adalah timbangannya syariat, berarti hukum. Kita dudukkan mereka berdua, suruh ngomong satu persatu, kita timbang pakai hak dan kewajiban. Kalau suami istri biasanya saya suruh ngomong dulu suaminya, istrinya saya suruh ngomong, saya timbang pakai hak dan kewajiban. Loh, kewajiban suami pada istri itu ini, kewajiban istri pada suami ini, haknya suami ini hanya sudah dijalankan nggak belum? Sudah dijalankan apa enggak ini? Kalau sudah dijalankan, yang sudah menjalankan benar berarti. Yang tidak atau belum menjalankan berarti dia yang salah. Itu yang sering saya cerita di sini. Saya kadang diundang oleh jamaah. Pernah ada bapak-bapak di Rawamangun, saya datang ke sana. Beliau undang saya supaya menengahi konflik antara dia dengan istrinya. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Terus saya bilang sama beliau ke bapak itu, Pak, mohon maaf mungkin bapak salah ngundang orang, saya bilang. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban, ternyata yang salah bapak. Yang konsultasi kan suaminya ke saya. Karena dapat pembelaan dari saya, ternyata beliau yang salah. Ya sudah, saya sampaikan apa adanya. Pernah ada ibu-ibu di Bekasi Timur juga, suami istri sama mertua ceritanya itu, berantem. Nah, terus kita dudukkan bertiga, suruh ngomong satu-satu, kita timbang pakai hak dan kewajiban. Kita timbang pakai hak dan kewajiban, terus yang undang saya itu istrinya yang undang saya. Terus saya bilang sama si istrinya itu, Bu, saya mohon maaf, mungkin ibu salah ngundang orang, dalam hal ini ibu yang salah. Kenapa? Dan di sini ada hak dan kewajiban yang harusnya dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan di situ. Jadi makanya kalau sudah kayak gitu Bu Murni, dudukkan mereka berdua, sudah sampaikan saja. Ayo, apa hak kewajibanku sebagai orang tua kepada kamu, anakku? Apa kewajibanku sebagai anak pada orang tua? Ayo. Kalau memang misalnya mama salah, mama udah minta maaf loh. Sekarang tugasmu memaafkan mama. Ayo, duduk berdua, ngomong aja. Kita gunakan timbangan hak dan kewajiban. Nah, timbangan hukum itu objektif, gitu. Tidak subjektif. Kalau rasa tadi subjektif, ibu rumangsa bener, anaknya rumangsa bener. Rumangsa bener dewe-dewe. Kalau mau duduk berdua, cerita wis satu persatu. Ayo, apa pembelaan kamu? Ditimbang pakai ketentuan dan hukum syariat. Ini loh hukumnya, ini loh kewajiban orang tua kepada anak ini. Kewajiban anak pada orang tua ini, haknya orang tua ini, haknya anak ini. Itu kan yang terjadi pada seorang sahabat ketika sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya baca dalam fikih sunnah itu. Ya Rasulullah, ayah saya ngambil harta saya tanpa izin saya. Nabi kan tipe orang pribadi yang tidak mau percaya sebelum tabayun kan. Karena perintah Al-Quran itu. Dan akhirnya Nabi tabayun, panggil bapakmu. Oleh sing teko anak itu gak imbang. Dipanggil bapaknya. Nabi tanya baik-baik, aukamakal. Betul Pak, kalau bahasa kita ya. Kamu mengambil hak anakmu tanpa izin dia. Apa kata bapaknya? Anak saya ini kaya ya Rasulullah, tapi pelit. Hak saya tidak pernah diberikan. Saya ambil saja hak saya pada dia tanpa izin dia.
Itu Nabi langsung bersabda kepada anak itu, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu, kata Nabi. Ya hadisnya nggak gitu banget, itu modifikasi. Tapi intinya itu, intinya itu. Itu sama persis dengan ketika di masa Sayyidina Umar terjadi kan radhiyallahu anhu. Anak yang lapor Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau tadi bapaknya, di masa Sayyidina Umar anak yang lapor sama bapak. Bapak yang lapor sama Sayyidina Umar tentang anaknya. Kalau tadi anak ngelaporin bapak, ini bapak ngelaporin anak di masa Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, anak saya mendurhakai saya. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu. Karena kalau cuman yang cerita satu nggak imbang. Panggil anakmu, panggil bapak anaknya. Sayyidina Umar nanya baik-baik, tabayun. Cung, kalau bahasa kita. Iya, Cung. Apa betul kamu durhaka sama bapakmu? Kata anaknya itu balik nanya, ya Amirul Mukminin, tolong jelaskan ke saya, apa hak saya sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pertama diberi nama yang baik. Nama saya artinya buruk, kata beliau. Yang kedua diberi ibu yang baik. Ibu saya seorang majusi, akhlaknya buruk. Yang ketiga diberi pendidikan yang baik. Ayah saya cuek terhadap pendidikan saya. Itu kewajiban orang tua masih banyak itu. Sayyidina Umar nggak nyebutkan terus, langsung menghadap ke arah bapaknya itu. Apa kata beliau? Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu di masa Sayyidina Umar itu. Gara-gara apa? Gara-gara si orang tua ini tidak melaksanakan kewajibannya kepada anaknya, tidak menunaikan hak-hak anaknya dengan baik dan benar. Nah, makanya titik temunya Bu Murni terhadap pertikaian dua pihak yang merasa benar secara nurani tadi itu didudukkan, ditimbang pakai timbangan syariat terkait dengan hak dan kewajiban. Siapa yang bertikai ini? Suami istri. Apa hak-hak istri yang dipenuhi oleh suami? Apa hak-hak suami yang dipenuhi oleh istri? Apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Orang tua dan anak sama tadi. Ditimbang. Ngerti Ibu Murni? Wallahu a'lam. So, kalau mau objektif, duduk berdua atau bertiga atau siapapun yang berkara itulah, suruh cerita masing-masing, tunjukkan apa ketentuan dalam agama berkaitan dengan masalah ini. Nah, itu baru ketahuan nanti siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi, siapa yang salah di antara kedua orang itu. Biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Nggih monggo. Oh, sudah satu lagi nih. Monggo. Monggo. Oke. Bagus. Saya bicara prinsip dulu Bu ya. Mempercepat kelahiran boleh dalam Islam. Mempercepat kematian dilarang dalam Islam. Itu dulu ya. Rumusnya itu dulu. Jadi kaidahnya adalah mempercepat kelahiran itu boleh. Mempercepat kematian tidak boleh. Itu dulu rumusnya itu. Ya, sekarang kita bicara per kasus. Bagaimana ini kata dokter, si ibu ini hanya bertahan dengan alat. Kalau alat cabut selesai, meninggal dia. Nah, boleh nggak misalnya keluarga mengambil keputusan untuk mencabut itu? Saya mau bicara prinsip dulu juga ini. Tolong bedakan antara mengobati dengan mempertahankan. Tolong bedakan antara mengobati dengan mempertahankan. Kalau mengobati berarti masih ada harapan. Jadi ada perubahan-perubahan yang lebih baik lah. Tapi kalau nggak ada perubahan sama sekali, bahkan cenderung kayaknya akan menderita kalau dipertahankan lebih lama, misalnya gitu ya. Maka atas penjelasan ahli itu, kalau keluarga misalnya mau mengambil keputusan untuk mencabut itu silahkan.
Biasanya begitu cabut udah lama tidak selesai. Biasanya, walaupun ada yang sampai bertahan sekian lama juga ada. Namun kalau keluarga mengatakan, wes lanjut aja lah, duit wake kok, sa urip-uripe mama wis monggo silahkan. Keluarga silakan memilih saja. Tapi dengan catatan ya, atas penjelasan ahlinya dan usahakan karena berkaitan dengan nyawa seseorang, cari opini yang lain. Jadi pendapat ahli yang lain juga. Jadi minta pertimbangan para ahli yang lain gitu maksudnya. Tidak hanya. Tapi biasanya rumah sakit itu udah rapat itu biasanya. Dokter dan tim itu udah beberapa dokter yang bicara biasanya itu. Kalau sudah begitu, silakan keluarga yang memutuskan. Insya Allah itu tidak termasuk membunuh karena konteksnya sudah mempertahankan, bukan lagi mengobati. Kecuali saya ulang, keluarga mengatakan enggak, wes masih ketul-tulan mama, biarkan dia hidup dengan kondisi seperti ini, yang penting beliau hidup. Aku sih ya, seperti itu. Saya pernah itu diundang satu keluarga untuk ngomong ke dokter agar jangan dicabut alat-alat itu karena keluarga ingin tetap, karena sementara si dokter mengatakan bapak ini hanya bertahan dengan alat itu, tapi keluarga tidak mau. Akhirnya saya suruh bicara. Padahal saya bukan keluarga, ditanya ini keluarga atau bukan. Sudah kita anggap keluarga kata keluarganya. Karena saya dulu kan tidak tatak ngomong itu loh. Akhirnya yang ngomong saya kan. Akhirnya saya ngomong itu karena si bapak ini masih bisa mengeluarkan air mata kayak merespon gitu. Jadi matanya masih respon, masih bisa nangis gitu, masih respon. Makanya terus keluarganya enggak, biarkan aja bertahan. Akhirnya dipertahankan ya sampai saya nggak tahu hidup apa enggak akhirnya itu, karena saya nggak dihubungi lagi setelah itu. Gitu. Tapi keluarga milih mempertahankan karena masih ada respon, matanya masih ada respon, terus bisa nangis gitu. Berarti kan masih hidup kan, berarti kan? Ya, berarti. Tapi kan ada yang iki janjian si urip mau mati toh. Ada yang begitu ya. Iki janjian si urip mau mati toh. Karena sudah nggak tahu gitu loh. Nah, itu monggo lah gitu. Tapi saya ulang, kembali pada keluarga dan asal atas pertimbangan ahlinya. Bukan gegabah loh ya, gitu. Atau karena ketidakmampuan. Kan ada orang mungkin sudah tidak mampu lagi kan dengan biayanya, sehingga terpaksa mau tidak mau dicopot alatnya dengan konsekuensi itu namanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oh gimana nggak mampu? Udah nggak bisa misalnya. Sudah Allah alam bisawab. Kalau bagi yang mampu, terus duit kuake kok. Nah, monggo silakan aja kalau mampu. Ngoten nggih Bu nggih. Allah alam bisawab. Ini sudah apa gimana saya sekali lagi monggo. Nggih. Ya berarti selama belum mati belum ajalnya gitu aja. Selama belum mati berarti belum ajalnya gitu aja. Kan ajal perkara gaib kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu ajalnya dia kan. Nah kita tidak tahu. Ya sudah. Jadi kita bertindak menurut zahirnya aja. Kalau ada penjelasan ahlinya, dirasa sudah tidak ada harapan lagi, ya udah bismillah diambil tindakan, insyaallah tidak termasuk membunuh maksud saya. Kenapa? Karena konteksnya adalah sudah mempertahankan. Nah, tapi saya ulang, kalau pihak keluarga mengatakan mau terus, silakan aja, tidak ada masalah juga. Mau itu pilihan kok itu. Nah, namun saya ulang sekali lagi, kalau babnya sudah ketidakmampuan itu beda bab lagi, karena masuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau ajal, selama ajal belum datang orang nggak akan mati. Udah dicopot semuanya pun nggak langsung mati juga banyak. Bertahan sampai sekian lama itu juga ada. Tapi umumnya kalau dicabut tak lama sudah wassalam biasanya. Walaupun tidak semuanya begitu, tapi hampir semuanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.